Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satata, welcome back to podcast Satata. Asik. Baik, kembali lagi dengan saya Bunga Harpalia Putri. Di sini saya sudah bersama dengan 3 kandidat calon ketua OSIS. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan di kesempatan kali ini, kita sudah bersama dengan panelis kita, yaitu Ibu Hajah Eti Mulyawati. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Untuk mengenal lebih dalam lagi, mari kita simak perkenalan dari ketiga calon kandidat ketua OSIS. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Asif Amin Munawar dari kelas 11 IPA 2 sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2022 sampai 2023. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galang Adi Nugraha dari kelas 11 IPA 3 sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2022 sampai 2023. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Ubaidillah dari kelas 11 IPA 4 sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2022 sampai 2023. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi dari ketiga calon ketua OSIS. Izin memaparkan visi misi. Visi saya adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 6 Pandeglang menjadi organisasi yang aktif, kreatif, berintegritas, dan bersolidaritas atas sesama anggota serta menjadikan wadah aspirasi siswa. Misi saya adalah 1. Memperkuat keimanan dan ketaatan para siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi toleransi. Yang kedua, mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 6 Pandeglang yang disiplin dan dapat mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan potensi siswa di setiap ekstrakurikuler dan organisasi yang ada. Yang keempat, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, menjalin kerjasama antar organisasi dan ekstrakurikuler. Izin memaparkan visi misi saya. Visi saya yaitu membangun OSIS SMA Negeri 6 Pandeglang menjadi lebih aktif, progresif, dan responsif dengan selalu mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspek berorganisasi. Misi saya itu yang pertama, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam organisasi, meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban siswa dalam mematuhi tata tertib sekolah, mendukung segala kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah yang positif, menerapkan nilai keagamaan dalam setiap kegiatan. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja OSIS SMA Negeri 6 Pandeglang yang lebih berkualitas dan lebih berintegritas. Izin memaparkan visi misi. Visi kami adalah menjadikan SMA Negeri 6 Pandeglang sebagai sekolah yang nyaman, ramah, berkualitas serta berprestasi yang dilandasi dengan keaktifan siswa-siswi dalam menyampaikan aspirasi, percaya diri dengan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki, serta menjadikan OSIS sebagai organisasi yang transparan, kredibel, dan bertanggung jawab, dan dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai wadah aspirasi masyarakat. Misi kami adalah 1. Meningkatkan kepedulian akan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. 2. Mengadakan kerjasama dengan eskul-eskul yang ada di sekolah guna mempermudah siswa-siswi untuk bersinar dengan potensi yang dimilikinya. 3. Membuat siswa-siswi antar angkatan menjadi lebih berani untuk berinteraksi dan bersosialisasi tanpa adanya batasan senioritas. 4. Mengadakan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman sekaligus membentuk karakter siswa-siswi. 5. Mengembangkan karakter pengurus yang logis, kritis, hingga tercapainya aspirasi masyarakat. Nah, gimana nih Bu Haji? Apa ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Kak Bunga. Ternyata setelah kita mendengarkan pemaparan visi dan misi masing-masing dari calon ketua OSIS masa bakti 2022 dan 2023, pertanyaannya adalah apa aksi nyata yang akan dilakukan ketika kalian terpilih menjadi ketua OSIS masa bakti 2022 dan 2023? Oke, baik. Kepada 3 calon ketua OSIS, silahkan untuk dijawab. Izin menjawab, kami dari kandidat nomor 1, sesuai dengan misi kami yang keempat, yaitu memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Aksi nyatanya, menjalin kerjasama bersama Adiwiyata untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan mengurangi sampah plastik di sekitar sekolah. Izin menjawab, kami dari kandidat nomor 2 mempunyai slogan bukan hanya kata tapi kerja nyata. Untuk itu kami menjalankan aksi nyatanya sesuai dengan visi saya. Visi saya yaitu membangun OSIS SMA Negeri 6 Pandeglang yang lebih aktif, progresif, dan responsif dengan selalu mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dengan segala aspek berorganisasi. Siap cukup. Izin menjawab, kami dari kandidat 3 sesuai dengan
Misi kami yang kedua yaitu mengadakan kerjasama antar eskul-eskul yang ada di sekolah guna mempermudah siswa-siswi untuk bersinar dengan potensi yang dimilikinya. Contohnya seperti kegiatan Poraks, Pekan Olahraga Antar Kelas. Kami ingin bekerja sama dengan eskul-eskul yang ada di sekolah seperti badminton, basket, dan lain-lain. Nah, itulah aksi nyata yang akan dilakukan oleh calon ketua OSIS. Sekarang, apa sih motivasi kalian untuk mengikuti pencalonan ketua OSIS ini? Saya dari kandidat nomor 1 memiliki motivasi yaitu untuk lebih mengasah jiwa kepemimpinan saya, meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri. Selain itu juga mengasah kemampuan bekerja sama. Saya, nomor urut 2, memiliki motivasi yaitu untuk mengasah karakter kepemimpinan. Karena menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah, tetapi bisa dilatih dan dikembangkan untuk menjadi pemimpin yang bijak dan adil bagi semua anggota. Saya dari kandidat 3 memiliki motivasi yaitu agar dapat membentuk karakter positif seperti bijaksana dalam mengatasi permasalahan yang ada di dalam organisasi, menuangkan ide-ide kreatif untuk membentuk organisasi OSIS lebih menarik. Nah, tadi kan motivasinya nih. Nah, sekarang pasti kalian banyak banget ngelewatin tahapan-tahapan atau proses untuk menjadi calon ketua OSIS. Apa aja sih tahapan-tahapan yang kalian lewati untuk menjadi calon ketua OSIS ini? Izin menjawab, proses tes dilakukan selama 3 hari dan 3 tahap. Pada hari pertama yaitu tes public speaking. Di hari kedua yaitu tes wawancara tertulis. Dan di hari ketiga yaitu tes kemampuan komputer. Sekarang kan lagi banyak banget nih kasus-kasus bullying di sekolah. Apa sih tanggapan kalian tentang kasus bullying ini? Menurut pendapat saya, bullying adalah suatu tindakan yang tidak baik karena dilakukan oleh seseorang secara sengaja yang menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, dan kekerasan fisik. Menurut pendapat saya, bullying adalah suatu tindakan atau perilaku kekerasan yang memang sudah seharusnya tidak ada di sekolah maupun di masyarakat. Sesuai dengan pendapat saya, bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban secara terus-menerus tanpa ada alasan yang logis. Terkadang, pelaku merasa puas sekaligus memberi dampak negatif kepada korbannya. Nah, gimana nih Bu, apa ada yang ingin disampaikan kepada para kandidat terkait dengan kasus-kasus bullying ini? Baik Kak Bunga, ternyata kasus bullying ini memang merupakan materi yang sangat menarik. Program kerja apa yang akan kalian lakukan ketika kalian terpilih sebagai ketua OSIS untuk meminimalisir atau menghilangkan kasus bullying yang terjadi di sekolah kita? Nah, kepada para kandidat silahkan untuk dijawab. Saya mempunyai program yaitu Sosbul, sosialisasi bullying. Yang pertama, akan diadakan 2 kali dalam setahun dengan menayangkan video-video edukasi tentang pergaulan. Tujuannya untuk menanamkan pengertian bahwa rasa aman adalah hak milik semua orang. Yang kedua, memasang poster di sekitar sekolah tentang larangan bullying. Tujuannya agar menyadarkan semua orang di sekolah bahwa tindakan bullying dalam bentuk apapun tidak dapat diterima. Saya mempunyai program yaitu mengadakan sosialisasi atau mendatangkan narasumber dari luar yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada korban agar korban tersebut dapat berani berbicara terbuka. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan ekstrakurikuler Mading untuk membuat poster Stop Bullying. Program kerja kami adalah RUTS. RUTS adalah program anti perundungan berbasis sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF pada tahun 2017 dan didukung oleh pemerintahan Indonesia yang bertujuan untuk membentuk agen perubahan yang dimana agen ini berisikan siswa-siswa berpengaruh di kelasnya masing-masing, di mana nantinya siswa ini akan diberikan materi anti perundungan dan memberikan contoh yang baik kepada teman sebayanya, dan mereka pun membuat promosi anti perundungan berupa poster, film pendek, dan lain-lain. Sekolah kan tempat untuk mendisiplinkan para siswa. Nah, apa sih upaya kalian untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik? Dalam kegiatan disiplin, kami mempunyai program yaitu Penggerak Disiplin yang menjalin kerjasama bersama guru BK dan guru piket.
kami akan mengadakan tim penggerak disiplin dari anggota OSIS dan anggota OSIS tersebut yang menjadi tim penggerak disiplin harus memberikan contoh sikap disiplin dari diri sendiri agar dapat mengajak teman-temannya untuk ikut disiplin. Baiklah, untuk kegiatan disiplin, saya mempunyai program, yaitu mempertegas diri sendiri dan mempertegas pengurus OSIS SMA Negeri 6 Pandeglang yang bertugas pada hari-hari yang sudah ditentukan dan bekerja sama dengan guru BK untuk memberikan efek jerak kepada oknum-oknum yang melanggar tata tertib sekolah dan semaksimal mungkin memberikan contoh kepada siswa-siswi lain untuk mendisiplinkan diri walaupun dalam diri saya masih banyak kekurangannya. Dalam kedisiplinan, kami akan mengadakan yang namanya patroli siswa. Tapi sebelumnya, kami akan memberikan pemahaman tentang tata tertib di sekolah. Kami ingin mengontrol siswa dengan adanya patroli siswa yang akan dilakukan selama dua kali 1 bulan. Pemahaman tentang tata tertib di sekolah dilakukan melalui penyebaran poster. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, karena sekolah kita ini adalah sekolah sehat dan sekolah adiwiyata, apa sih program kerja kalian untuk membantu program sekolah ini? Dalam mendukung kegiatan adiwiyata di sekolah, kami mempunyai program yaitu mengajak seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, dengan mengurangi penggunaan sampah plastik di sekitar sekolah. Yang ketiga, di kantin diwajibkan menggunakan tempat makan yang ramah lingkungan seperti menyediakan piring atau gelas. Sekolah SMA Negeri 6 Pandeglang adalah sekolah adiwiyata. Untuk itu, cara kami mendukung kegiatan adiwiyata tersebut adalah salah satunya mendukung selasa bisa dan bekerja sama dengan ekstrakurikuler adiwiyata untuk mengadakan kelas terbersih dan piala bergilir pada setiap minggunya. Dalam mendukung kegiatan adiwiyata di sekolah, kami akan bekerjasama dengan Eskul Adiwiyata untuk memberi pengetahuan tentang obat-obatan tradisional dari tanaman herbal. Lalu kami akan bekerjasama dengan Eskul Mading untuk membuat poster tentang tanaman herbal. Kami juga akan menyebarkan OSIS ke seluruh kelas untuk mengontrol anak-anak yang tidak ikut dalam pembersihan sekolah atau selasa bisa. Setelah kita membahas banyak program kerja, nah apa sih tindakan kalian, apa yang akan kalian lakukan jika salah satu program kerja kalian tidak terjalankan? Jika program kerja kami tidak berjalan, maka kami akan mengadakan evaluasi dan mencari titik permasalahan dan penyebab kenapa program tersebut tidak berjalan. Setelah itu kami akan mencari solusinya. Jika program kerja kami tidak berjalan, kami akan mencari titik permasalahan dan berdiskusi kepada semua anggota untuk mencari titik permasalahannya. Dan kemudian kami akan membuat program kerja baru yang pastinya sudah terencana, seru, dan sudah disetujui oleh pihak anggota. Jika program kami tidak terlaksana, kami akan melakukan evaluasi untuk melihat dan memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu kami akan membuat yang namanya KSK, Kotak Saran Kritik. Karena menurut kami, kritik dan saran dari anggota lain adalah hal yang penting untuk keberhasilan proker tersebut. Untuk meyakinkan para pemilih, program kerja unggulan apa sih yang menjadikan kalian bahwa kalian layak untuk dipilih? Kami dari nomor urut 1 mempunyai program unggulan yaitu mengadakan pensi akhir tahun di mana setiap kelas menampilkan keterampilannya untuk memunculkan bakat dan potensi siswa. Maka jangan ragu pilih nomor 1. Kami dari nomor urut 2 mempunyai program unggulan yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan atau event-event yang dapat mengembangkan para bakat para siswa. Contohnya seperti Pekan Kesenian Satata. Kita akan mengadakan kerjasama dengan ekstrakurikuler tari atau kesenian untuk mengadakan bazar atau event yang dapat mengasah kemampuan para siswa dalam bidang kesenian. Maka jangan lupa pilih nomor 2. Kami dari nomor 3 memiliki proker unggulan yaitu LISNAM, Literasi SMA Negeri 6 Pandeglang. Karena menurut kami minat membaca masyarakat Indonesia sangat minim, yaitu 0,001%.
kami ingin meningkatkan minat membaca siswa-siswi SMA Negeri 6 Pandeglang. Karena menurut kami, dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu baru dan hal baru. Oleh karena itu, jangan lupa pilih nomor 3. Baik, sebelum kita menutup podcast ini, slogan atau kalimat penutup apa yang akan kalian sampaikan untuk kemajuan SMA Negeri 6 Pandeglang tercinta? Ikhlas dalam membantu, bersatu untuk tujuan yang satu, jangan lupa pilih nomor 1. Bukan hanya kata tapi kerja nyata. Jangan lupa pilih nomor 2. Bersama 3, semua lebih tertata. Jangan lupa pilih nomor 3. Oke nih, kita ada satu slogan lagi, yaitu Semansik memilih, Suaramu solusi bangsa. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Amin Munawar dari kelas 11 IPA 2 sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2022 sampai 2023 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Deskia Dwi Ovianti dari kelas 11 IPA 1 sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2022 sampai dengan 2023. Ikhlas dalam membantu, Bersatu untuk tujuan yang satu. jangan lupa pilih nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Satata. Perkenalkan, nama saya Galang Adi Nugraha dari kelas 11 IPA 3 sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadanti dari kelas 11 IPS 5. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Bukan hanya kata tapi kerja nyata. Kalau kamu mau memilih, jangan lupa pilih nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Satata, gimana nih kabarnya? Kalian udah dengar belum tentang pemilihan calon ketua OSIS yang baru nih? Perkenalkan, nama saya Ilham Ubaidillah dari kelas 11 IPA 4 sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2022 sampai 2023. Dengan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Suci Wadatu Nasipah dari kelas 11 IPA 2 sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2022 sampai 2023. Makan bakso bareng Gaga. Jangan lupa pilih nomor 3. Bersama 3, semua lebih tertata. Nah, golput.